Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Para jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Tanggulangin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kula mbek sampean walaupun sehat walafiat kayak ngeten iki tidak bisa dipungkiri nek sampean itu tambah tuwek. Tambah tuwek tambah nom. Tambah tuwek. Nggih. Niku mboten sampean tok, termasuk kula. Ini teriring dengan kula mbek sampean sakniki sudah ada di penghujung tahun. Sakniki tahun 2003 nggih. Kula mbek sampean sudah ada di penghujung tahun. Gelem gak gelem kula mbek sampean tambah tuwek. Apa buktine tuwek? Buktine tuwek sampean niku ya ana sing rambute mulai putih. Ya. Rambute gak putih tapi brengose putih. Brengose gak putih, jenggote putih. Jenggote gak putih. Ya, nek ngaji golek sendenan iki iku wis simbole wong tuwek. Iku nduduna gegere wis rada linung. Ya. Jadi kula mbek sampean harus tahu diri dan sadar diri. Allah sampun ngelingno, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bekal apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari esok, yakni hari kiamat. Nggih. Jadi kalau mbak sampean niki ngapunten, biasanya ayat niki akhir tahun sering disampaikan Ustadz kangge ngilingno kula mbek sampean, merga kula mbek sampean kadang-kadang sering lali nek kula mbek sampean niki tambah suwe tambah tuwek. Kadang-kadang kula mbek sampean iki sangune sik gurung akeh. Kita mboten nggih. Sangune ki durung akeh tapi ket biyen gak sangu-sangu. Ngoten nggih ya. Makane dielingno terus supaya kula mbek sampean siap-siap nggih, kula mbek sampean bakal menghadapi hari esok. Menghadapi apa? Hari ketika kula mbek sampean dibangkitkan oleh Allah, kita akan ditanya. Nggih, ada 4 pertanyaan. Salah satu di antara pertanyaan itu napa? Rasulullah dawuh, la yazalu qadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan beranjak kaki, nggih, telapak kaki hamba-hamba Allah kelak pada hari kiamat, nggih. Di maksar itu kalau sampean ngadeg 50.000 tahun, ya, tidak akan beranjak, gak maju ya gak mundur, meneng tok pokoke. Nggih. 50.000
tahun. Matahari diletakkan di atas kepala kurang lebih 3 kilo, 1 mil. Berarti kurang lebih 1 kilo. Tubuh kula mbek sampean besar seperti Nabi Adam. Sing wedok kaya Ibu Hawa, nggih, kurang lebih 30 meter lebarnya, kurang lebih 3 meter. Ya, cek kuat dan nanti banyak yang tenggelam dengan air keringatnya. Padahal tingginya 30 meter, banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Tergantung dosa kula mbek sampean pas nang dunya. Tergantung sangu kula mbek sampean siap-siap napa mboten. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kula ngingetaken kula tiyambek lan sampean sedaya, nggih, di mahsyar nanti kula mbek sampean tidak akan beranjak kaki kula mbek sampean sehingga ditanya tentang 4 hal. Di antara 4 itu yang pertama an umrihi, tentang umurnya, aina afnahu, teng pundi umur kula mbek sampean tekno nang ndi. Nggih. Digawe apa umur kula mbek sampean selama di dunya? Ngurus dunia apa ngurus akhirat apa seimbang? Seimbang Ustaz, alhamdulillah. Iya. Berarti nek seimbang itu Masya Allah ya, luar biasa ya. Iku mawon para jamaah. Nggih. Sehingga kalau mbek sampean nek wis ditakoni nggih, umur kula mbek sampean, ingat umur kula mbek sampean gak melok duwe. Nggih. Kula mbek sampean aja rumangsa, aku sik nom, aku sik mahasiswa. Nggih, aku sik mahasiswa, aku sik tas rabi. Mboten usah ngoten. Mergawe malaikat maut iku nek kate nyabut nyawa, gak ndelok akta. Gak ndelok napa? Surat lahir kula mbek sampean niku lho. Wah, akte kelahiran. Basakno ya iki sik nom rek, mboten. Gak ndelok KTP kula mbek sampean, tanggal lahir kapan iki rek. Ya, mboten ndelok ngoten. Makanya kalau mbak sampean diilingno wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, bekal apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari esok. Kenapa? Summalatus alunna yauma idin anin naim. Nikmat kalau mbak sampean mulai moto, rambut, ya sampai tutup di sore itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ditanya. Nggih. Makanya ayo kalau mbak sampean sisa umur kalau mbak sampean betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka barang siapa yang timbangan kebaikannya itu banyak, bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia bakal mendapat kehidupan yang layak. Dia akan dapat kehidupan yang bagus, yakni di surga. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan. Nek timbangannya ringan, fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggal orang seperti ini di neraka hawiyah. Jadi kalau sampeyan niki ayo termasuk boleh ilmu niki timbangannya gede, Pak. Menuntut ilmu itu nggih, itu berat timbangannya. Mudah masuk surga. Mudah masuk surga. Makanya kalau sampeyan ojo jemu-jemu ngaji. Nek ngaji nang kene gak ono, golek ngaji tempat lain. Ya, nek iso bendino ngaji. Mergane apa kula mbak sampean bendino ya mangan. Kita mboten ping 3 pisan. Enggak, berarti kalau mbak sampean memperhatikan kesehatan jasmani. Lah kesehatan rohaninya diperhatikan apa mboten? Ya, kesehatan rohani kalau mbak sampean adalah dengan ngaji. Kan tidak harus di majelis taklim, boleh satu hari di majelis taklim datang, yang 2 delok YouTube ngaji dulu YouTube, boleh ustaz-ustaz yang bagus yang dibahas Quran dan Sunnah. Ya, supaya seimbang jasmani dan rohani kelompok sampean, supaya seimbang. Ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terutama kalau sampean ayo ngaji. Masalah akidah. Masalah akidah niku penting. Dan wong nek ngaji, sering kalau sampean pun hafal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqatil jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah untuk majelis menuju majelis ilmu agama, Allah akan jamin orang ini masuk surga denganmu mudah. Mudah-mudahan kelompok sampean istiqomah untuk mendatangi pengajian dan mudah-mudahan Allah memberi kelompok sampean kemudahan untuk masuk surga. Kita lanjutkan kajian kita wa muqaddimah nggih. Kita lanjutkan kajian kita nggih. Kitab Kasfus Subhat fit Tauhid. Kitab ini menyingkap subhat-subhat di dalam masalah tauhid, di dalam masalah akidah. Karena gelombang sampean di luaran itu banyak subhat-subhat. Baik subhat masalah agama, baik subhat masalah hukum dan lain sebagainya. Ya. Sehingga gelombang sampean salah satu sarana untuk menghadapi subhat adalah bil ilm, dengan ilmu. Pokoknya subhat itu Pak ilangi dengan ilmu. Lah ilmu itu bisa diperoleh nek gelem ngaji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dijelaskan bahwasanya tauhid adalah agamanya para rasul. Juga sudah dijelaskan apa bedanya rasul dengan nabi. Dan kita ketahui wa huwa dinur rusul alladzi arsalahumullahu bi la ibadihi. Tauhid adalah agamanya para rasul yang mana rasul-rasul ini diutus oleh Allah kepada mereka, kepada kaum-kaumnya agar kaumnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat sampeyan tingali yang betul Quran ayat 26. Allah menyatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh ba'asna kami mengutus di tiap-tiap umat ini rasulan seorang rasul. Yang mana rasul ini semuanya adalah menyuruh anibudullaha agar umat manusia ini beribadah kepada Allah wajtanibut taghut dan menjauhi taghut. Sampun ketemu ayat pinten? 36 napa 26 nih. Surat An-Nahl. Tiga enam ya, ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Para jamaah, Allah telah mengutus semua rasul kepada semua umat seorang rasul. Yang tujuannya rasul ini mengajak umatnya supaya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau Muhammad min rasulin dari utusan illa nuhin yakni Nuh alaihissalam. Para jamaah, Nuh ini adalah rasul pertama. Nuh adalah rasul pertama. Makanya disebutkan fa'awwalahum Nuhun alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang pertama yang menjadi rasul adalah Nuh alaihissalam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jaraknya Nabi, tiap-tiap Nabi itu antara Nabi Nuh, Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 kurun. 10 kurun. Satu kurun itu sama dengan kurang lebih 1000 tahun. Ya. 10 kurun itu 10 keturunan. 10 umur manusia. Umur umatnya zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kebanyakan 1000. Ya. Ada yang lebih. Ya. Dan jaraknya kurang lebih 10 tahun. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lah jarak 10 tahun itu belum ada kesirikan. Jarak 10 tahun itu belum ada orang yang menyekutukan Allah. Jarak 10 tahun itu belum ada orang yang menyembah punden. Orang yang minta berkah nang kuburan. Uang sing larung nang laut boten enten. Apa maneh nguncalon ndase sapi nang gunung. Boten enten. Apa maneh keyakinan-keyakinan yang nyai among kakek among nyai danyang kakek yang nyai tawok kakek awok. Ya. Nyai apa maneh? Mboten enten ngoten iki. Lah, mulailah zamannya Nabi Nuh ini mulai ada. Ya. Mulai ada kesirikan mulai muncul. Syirik mulai muncul, diawali oleh zamannya Nabi Nuh. Sampeyan buka surat Nuh surat 71 ayat 23. Surat 71 ayat 23. Pun kepanggih. Sampun? Sampeyan baca artinya. Wa qalu. Artinya dibaca. Sampun? Nah, itu kalau di Quran terjemahan itu ada penjelasan di bawahnya nggih. Wadda wa suwa'a wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra adalah nama-nama berhala terbesar di zamannya Nabi Nuh. Yang mana berhala-berhala itu adalah semula dibuat dari nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun begitu dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Wadda wa suwa'a wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra itu adalah nama-nama berhala yang dibuat atas nama-nama orang soleh di zaman itu. Nama-nama orang soleh. Jadi bin Wadda itu jenenge wong soleh. Suwa'an itu nama orang soleh. Orang ahli ibadah. Makanya jangan kaget bahwasanya perlakuan berlebihan terhadap orang-orang soleh itu akan berakibat fatal. Kenapa? Arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fis solihin. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ketika kaumnya Nabi Nuh itu ghalau, ekstrim, ifrat, berlebihan. Mereka sangat ekstrim, sangat radikal di dalam menghormati fis-solihin, orang-orang soleh. Makanya jangan kaget orang-orang Yahudi sangat kagum dengan Uzair. Sampai-sampai mereka mengatakan Uzair adalah ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Makanya jangan kaget orang-orang Nasrani menyatakan Isa ibnullah. Isa itu adalah anaknya Allah. Jangan kaget. Karena hal-hal semacam ini sudah ada zamannya mulai Nabi Nuh alaihi salam. Perlakuan-perlakuan berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh itu sampai sekarang pun akan tetap semakin tetap ada, bahkan bisa jadi semakin banyak.
Kalau zamannya Nabi Nuh saja ada 5 patung besar yang diunggulkan. Mulai turun sampai zamannya Nabi Muhammad. Ketika tahun ke-8 Hijriah Fathul Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan Mekah. Terjadilah Fathul Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini menjelaskan tentang Fathul Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa kassaraha ulai, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala. Kalau di zamannya Rasulullah itu di Ka'bah itu dikelilingi ada 360 berhala. Itu di zamannya Rasulullah. Zaman Nabi Adam biyen sih, zaman Nabi Nuh ana mek 5. Zaman Nabi Muhammad wis ana 300 pinten? 300 suwita. Lah zaman kula mbek sampean termasuk umat Nabi Muhammad dari jarak 1400 tahun yang lalu kira-kira piro? Nggih. Banyak sekali. Masing-masing daerah ada pengkultusan. Masing-masing negara ada pengkultusan. Kita tidak usah bicara jauh-jauh. Di negara lain, di negara Kolombia sampean niki mawon. Banyak kuburan-kuburan yang mengatasnamakan orang soleh. Entah jenenge sapa gak jelas Kolombia sampean. Sempenting ono kuburane, ono patokane, dikai lawon. Sudah akan didatangi, akan dikunjungi, akan ditakorupi, akan dimintai syafaatnya. Apa sih para jamaah tujuan mereka itu? Tujuan mereka itu apakah mereka nyembah? Mereka kalau ditanya bukan nyembah. Karena orang awam itu melihat yang dinamakan ibadah itu sujud, nyembah. Yang dinamakan ibadah itu sujud atau nyembah. Itu orang-orang awam begitu. Nek kata sujud jukir nang gerumbul ngoten kaya iku aku lho gak ngono. Saya tinggali dalam surat Yunus. Saya tinggali surat Yunus surat yang ke-10 dan juga surat Az-Zumar. Surat Yunus ayat 18. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Kita buka surat Yunus dulu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kepanggih? Sampeyan artikan surat Yunus. Surat Yunus surat ke-10 ayat 18 ini menjelaskan apa sih tujuan orang-orang itu mendatangi makam-makam keramat, mengkeramatkan. Apa sih tujuan mereka itu? Tujuan mereka adalah yang pertama di dalam ayat ini apa? Taqarrub. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang apa? Syafaat, bukan taqarrub ya. Nanti yang Az-Zumar taqarrub. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'auna 'indallah. Dijelaskan di sini dan mereka menyembah selain Allah. Mereka itu menyembah selain Allah. Ini orang-orang musyrik.
orang-orang kafir. Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana, mudarat, dan juga tidak dapat memberi syafaat. Kalau mereka ditanya para jamaah, kenapa sih kamu kok menyembah kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka, mendatangi mereka? Wa yaquluna haula'i sufa'auna. Mereka berkata, kami ini hanya berharap kepada mereka syafaat mereka. Indallah, di sisi Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mereka itu memohon syafaat kepada sesembahan selain Allah, dalam hal ini di sini dihukumi syirik. Kenapa mereka lakukan itu para jamaah? Karena mereka menganggap mereka adalah orang soleh. Mereka orang rajin ibadah. Mereka orang yang taat. Mereka ulama besar. Pengikutnya banyak. Tentunya mereka adalah orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami meminta syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya tersampaikan hajat kami. Hajat kami supaya tersampaikan kepada Allah melalui penghuni-penghuni kuburan. Melalui orang-orang soleh yang telah meninggal. Ini para jamaah. Padahal orang itu kalau sudah meninggal itu tidak mempunyai mudarat ataupun manfaat. Nek ana wong mati para jamaah, wong iku gak mungkin bisa memberi manfaat nang wong napa? Nang wong urip. Malah wong mati ku arep-arep dungane wong urip. Makanya sampean sering krungu pujian nggih ya. Malam Jumat. Napa? Ahli kubur mole arep-arep donga lan wacan Quran, mayit balik ambek nangis-nangis mergae ora dikirimi donga. Asli ini itu Pak tahu bahwasanya yang berharap itu mayit, entah dia itu orang soleh atau tidak soleh, kita tidak tahu. Mereka itu berharap doa kita, orang-orang yang masih hidup. Makanya aneh kalau ada orang sudah meninggal diharapkan manfaatnya itu aneh. Sampai-sampai sering ono subhat kula mbek sampean selembaran ya, biyen selembaran fotokopi di reader nek saniki WA di-share Syekh sinten koten penunggu makam Rasulullah telah tidur dan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dipesani bahwasanya kiamat sudah dekat. Kamu harus melakukan ini, bacaan ini sekian ribu kali. Bacaan ini, dan bacaan ini. Kalau kamu mau melakukan dan menyebarkan ini, maka kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau kamu tidak mau mengedarkan ini, maka kamu akan mendapatkan celaka. Subhat. Ono bahasa celaka, wedi akhirnya difotokopi, didumno nang tonggo-tonggo nang kanca-kancane. Saiki musim HP difotokopi dikirimno nang kanca-kancane wedi meneh oleh kecelakaan, oleh musibah kena bala. Ini akidah kalau mbek sampeyan akan berjalan. Subhat itu senantiasa mengelilingi kehidupan kalau mbek sampean. Para jamaah yang dirahmati Allah taala.
Wa yaquluna haula'i sufa'auna. Mereka mengatakan, mereka itu penghuni-penghuni kubur itu adalah orang-orang yang memberi syafaat kepada kami indallah, di sisi Allah. Kami bermohon, bermunajat, berdoa melalui mereka supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggapannya seperti itu. Para jamaah dibantah langsung oleh Allah, kul atunabbiunallaha bima la ya'lamun. Maka Allah menyuruh Muhammad berkata kepada mereka, katakanlah, hai Muhammad, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya dia ngomong begini ini kayak Allah itu nggak tahu. Seperti kayak dia itu memohon ke ahli kubur supaya menyampaikan kepada Allah. Itu dianggap Allah itu tidak maha melihat, Allah tidak maha mendengar. Mereka menganalogikan kedudukan orang-orang soleh ini ibarat dia itu adalah menteri-menterinya seorang presiden. Kalau mau menghadap presiden, maka kamu harus melalui menteri-menterinya supaya cepat sampai. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para jamaah, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. La ya'lamuna fis samawati wa ma fil ardh. Kamu ngomong begini seakan-akan Allah itu tidak mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang kau sekutukan. Berarti permohonan syafaat itu adalah syirik. Di sini ada kata wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci dari apa-apa yang telah engkau sekutukan. Para jamaah nggih. Makanya kalau misalnya kudu hati-hati. Ya. Karena rata-rata orang-orang itu alasannya minta syafaat. Minta syafaat. Kemudian dalam surat Yunus, dalam surat nama Az-Zumar tadi, ayat ke-3. Monggo saya ngartekno. Surat Az-Zumar niku surat nomor pinten? 39. Coba tingali. Surat 39 ayat ketiga. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Terus dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, yakni Allah, berkata, kami tidak menyembah mereka. Oke, perhatikan bahasanya di sini. Kami tidak menyembah mereka, akan tapi kami cuma berharap agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan dekat-dekatnya. Terus Allah akan memberi keputusan kepada mereka tentang apa yang mereka berselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang Iya. Langsung dibantah oleh Allah di ayat berikutnya nih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang lurus. Alladzina ittakhadhu min dunihi auliya. Jadi orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung-pelindung mereka. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kelompok Islam itu banyak orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, tempat minta pertolongan, tempat berlindung. Dan mereka itu anehnya kalau ditanya, apakah kamu menyembah mereka? Oh enggak. Kami tidak menyembah mereka, akan tapi mana butuhum, kami tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kami hanya ingin supaya melalui mereka, penghuni-penghuni kubur, berhala-berhala itu, melalui mereka supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Oh, ini para jamaah. Ini alasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ketika mereka itu mencari berkah nang kuburan, mencari berkah nang gerombol, mencari berkah ke mana? Ke laut, ke gunung, wis kemana-mana. Alasan mereka itu, napa? Kami tidak menyembah, akan tapi kami ini hanya ingin supaya melalui mereka, mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Liyuqarribu julfa. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibantah langsung oleh Allah di sini. Bahwasanya perbuatan semacam ini perbuatan yang salah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yaktalifun. Allah akan menghukumi mereka di dalam perselisihan mereka. Innallaha la yahdi may yasha. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kufar. Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang pendusta. Orang yang ngomong begini ini berarti pendusta, Pak. Kufarun dan kufur. Orang semacam ini adalah orang kufur. Dia pendusta. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek kula mbek sampean ningali fenomena di zaman kula mbek sampean, nggih. Hal-hal semacam ini nggih, itu terjadi. Di mana letak subhatnya? Letak subhatnya mana, Pak? Yang pertama tadi letak subhatnya, kami cuma minta syafaat. Yang kedua ini, enggak, kami enggak menyembah kok. Kami cuma minta agar kami didekatkan kepada Allah semakin dekat. Apik toh, Pak? Apik, Pak. Tujuannya supaya semakin dekat kepada Allah. Ini subhatnya. Dan di situ dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amalan-amalan seperti itu adalah amalan-amalan musyrik dan amalan-amalan kufar, amalan-amalan orang-orang pendusta. Makanya kalau mbak sampean jangan sampai terpengaruh dengan fenomena-fenomena semacam ini, karena fenomena semacam ini itu terjadi di zaman kula mbek sampean semakin parah, semakin napa Pak? Semakin nemen. Kalau zaman orang-orang dahulu itu makam-makam orang soleh, kuburan-kuburan orang soleh yang dimintai berkah, dimintai syafaat, itu zaman dulu. Di zaman kula mbek sampean kuburane wong gak jelas dijalui. Ngira mboten? Di zaman kula mbek sampean, Pak, ana wong ngedho-ngedho nyitak boton nemu mesan. Wah, iku meneh wis dikerubungi wisan. Wah, iki kuburan keramat, kuburan sing bau reksa, kuburan sing babat alas desa. Makanya nek ruah desa sampean tingali. Banyak orang-orang yang pergi ke kuburan keramat-keramat, punden-punden. Nggih, bancaan teng mriko, nanggap wayang, ngombe-ngombe joget dan lain sebagainya. Nggih. Sing Islami, ya. Mboten nang punden tapi mengadakan ruat desa. Nggih. Ndongakno sing babat alas desa. Nah ditakoni sinten sing babat alas desa? Gak ero. Padahal kumpul sampean ndak boleh mendoakan orang selain muslim. Khawatirnya napa? Khawatirnya ya yang babat alas niku dudu wong Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Wadda wa suwa'a wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dalam surat Nuh tadi, surat 71 ayat 23, ya. Wadda suwa'a yaghutsa wa ya'uqa wa nasra adalah nama-nama orang soleh. Dijelaskan dalam sebuah hadis para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadi asnamun fi qaumi Nuhin alaihi salam
kanu rajulan sholihin. Di dalam kitab ini dijelaskan, ini adalah asnam, patung-patung, gambar-gambar berhala-berhala fi qaumi Nuhin alaihissalam, ya, di zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kanu, mereka berlima itu rajulan sholihin, adalah laki-laki yang soleh. Jadi Wadda, Suwa'a, Yahusa, wa Ya'uqa, wa Nasra itu adalah nama-nama ulama-ulama yang soleh. Sebagaimana dilakukan orang-orang Yahudi, Uzair orang soleh disebut Uzair ibnullah. Orang-orang Nasrani, Isa ya adalah seorang nabi, orang soleh punya mukjizat dan lain sebagainya, maka disebut Isa adalah ibnullah, Isa anaknya Allah. Waqad jaa fi sahihin Bukhari, dan sungguh telah datang di dalam kitab Sahih Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya. Iki Pak, ceritoni ayat surat Nuh wau, ayat 23, penjelasannya di sini dari Ibnu Abbas. Annahu qol, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, hadhihi asma'ur rajul, ini adalah nama-nama orang soleh. Rajulun sholihin, nama-nama seorang laki-laki yang soleh. Min qaumin Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku uhi syaiton, dan tatkala halaku, halaku itu tatkala kurunnya orang yang pertama yang membuat patung-patung itu Pak, ya. Uhiya syaiton, maka setan membisiki ila qaumihim, kepada kaum mereka. Para jamaah, apa bisikannya? Ana insabu ila majalisihim, buatlah gambar-gambar ini di majelis-majelismu. Ini nama-nama orang soleh, tokoh-tokoh kita, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang senantiasa memberi kita nasihat. Dibisi, apa kamu tidak kangen? Lihat karomah-karomah mereka, bagaimana jasa mereka untuk menunjukkan kita dari jalan yang bengkok, jalan yang rusak menuju jalan terang benderang. Ini adalah para ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita, panutan kita, muhibbin kita, harus kita cintai. Kayak tombone kangen, supaya kita bisa semakin semangat seperti mereka. Digambar wae, gambaran, tempelkan di majelis-majelismu, tempat-tempatmu berkumpul, tempelkan. Ini gambarnya tokoh kita, ini gambarnya tokoh kita. Ngoten para jemaah. Nek iso dipahat, digawe patung. Itu nama-nama orang saleh, Pak. Pertama-tama dibisi gitu aja, Pak. Supaya kita itu kalau ngumpul-ngumpul di sini, kita semangat lihat perjuangannya ulama itu. Kita semangat bagaimana ulama itu dulu membimbing kita, agar kita termotivasi senantiasa ingat dengan pesan-pesan mereka. Itu bisian iblis, Pak. Bisiannya setan seperti itu. Cuma itu saja, Pak. Cuma itu saja. Tidak disuruh nyembah, enggak. Tidak, Pak. Tidak disuruh nyembah, minta syafaat, minta berkah, mboten. Cuma disuruh gambar. Makanya, Pak, ya, makanya gambar makhluk hidup itu hukumnya haram. Dulu, ngapunten nggih ya. Tarjih Muhammadiyah dulu itu tidak membolehkan, awal-awal dulu. Nggak tahu berikutnya kok boleh gambar-gambar makhluk hidup. Saya nggak tahu apa sebabnya. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu saya melihat allati kanu yajlisuna fiha ansaban sammuha bi asmaihim. Kemudian mereka
menggambar-menggambar, ada yang membuat patung, ditaruh di majelis-majelis mereka dengan diberi nama-nama. Lah, nama-nama yang apa? Wadda, Suwa'a, Yaghutsa, Ya'uqa wa Nasra. Fafa'alu, maka mereka melakukan. Jadi ketika dibisiki setan seperti itu, mereka melakukan. Walam tu'bad, dan tidak disembah. Tidak dimintai syafaat, tidak dimintai takorrub. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilm ubidat. Awalnya tidak disembah para jamaah. Hatta idza halaka, tapi ketika turun yang tidak menyembah itu, ya, yang cuma menggambar-gambar saja untuk memotivasi supaya kita semangat menuntut ilmu supaya bisa jadi seperti ulama Wadda, Suwa'a, Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Mereka setelah mereka kurun, mereka mati, meninggal semuanya. Kurun berikutnya mereka lupa. Manusia ilmu, mereka lupa. Sudah tidak senang ngaji lagi. Sudah nggak senang ngaji lagi, akhirnya ubidat. Kemudian turun berikutnya mulai zaman Nabi Nuh ini ubidat. Mereka dimintai syafaat, mereka dimintai berkah. Dibuatlah cerita-cerita tentang mereka. Oh, Wadda itu begini. Ya, iso melayu ndukure banyu mawane dia. Wih, karomai luar biasa nek dibaca ting ngoten dia. Gak mempan ditembak mawane. Juga zaman biyen ana tembak napa mboten ya? Napa tembake manuk mboten semurap ya. Suwa'a itu begini, Yaghutsa itu begini. Saya ini kan ngoten cerita-cerita, gitu ngoten. Saya kan banyak cerita-cerita seperti itu. Oke. Nah, makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis itu pinter, step by step, bertahap cara menggodanya. Makanya kalau mbak sampean dipeseni nek iso gak gambar makhluk hidup. Nek iso gak gambar makhluk hidup. Walaupun di Muhammadiyah diperselisihkan namanya. Udah apa-apa, yang penting gak disembah namanya. Karena awal-awal dulu tidak diperbolehkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala lebih selamatnya kalau mbak sampean mengikuti apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wa akhirur rusul, dan yang terakhir, Rasul yang terakhir adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat para jamaah, Rasul itu ada berupa manusia, ada berupa malaikat. Rasul, kalau misalnya dengar Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau mendengar selain Muhammad, napa? Nabi Adam alaihis salam. Kita ngoten. Nabi-nabi yang lain alaihis salam. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan para ulama di dalam memberi doa kepada mereka. Utusan Allah. Malaikat pun Jibril dijuluki alaihis salam. Kita ngoten. Jibril alaihis salam. Karena Jibril adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia atau kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Wa akhirur rusul, dan yang terakhir adalah Rasul Muhammad SAW. Para jamaah ingat, Muhammad adalah khatamul anbiya, Nabi penutup. Penutup itu berarti sing terakhir. Ya, nek ono wis ditutup kok ono maneh berarti palsu. Siapapun dia, apapun solehnya dia, berapapun hebatnya pangkatnya dia, kekayaannya dia luar biasa umpamanya, nek ngaku nabi berarti palsu. Ya, berarti palsu. Makanya khotam itu juga bisa bermakna cincin. Hadis ini dimaknai orang Ahmadiyah. Nek Ahmadiyah itu memaknai hadis ini cincinnya para rasul. Jadi orang Ahmadiyah
Ya. Itu memaknai khotamul anbiya itu adalah cincinnya para rasul. Sehingga mereka membuka peluang ada nabi lagi. Okay. Membuka peluang ada nabi lagi. Makanya mereka punya nabi. Itu namanya Ahmad. Itu Ahmad Musotik. Nek teng Indonesia iki nabi arat-arat ya. Nggih. Nabine syarat-arat. Wis sapa iso dadi nabi. Ngoten niku ya ana pengikute iku. Nggih ya. Wonten pengikute. Intine sampe itu bersungguh-sungguh pasti dapat sukses ngoten lho. Walaupun sesat nek bersungguh-sungguh sukses. Makanya akeh maling sukses gitu mboten. Karena bersungguh-sungguh. Ya walaupun salah. Ya. Sampai polisi terhebat di dunia nggih polisi Indonesia. Mereka napa? Saged nangkep Jibril. Sinten Den? Lia Aminuddin ngaku Jibril loh. Ditangkap sampai polisi. Masa Allah polisi sok nangkep Jibril. Ya, polisi terhebat di dunia. Bisa nyekel Jibril. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tetap kalau sampean meyakini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan mengenai wahuwa kasarosura haula'is solihin, mengenai bagaimana Rasulullah SAW menghancurkan gambar-gambar atau berhala-berhala yang ada di zamannya Nabi Nuh. Jadi berhala-berhala zamannya Nabi Nuh itu ada sampai zamannya Nabi Muhammad, Pak. Wadda suwa'a Yahusa itu ada, bertebaran di Jazirah Arab, terhempas oleh banjir dan berpencar di masing-masing kabilah. Ada sampai saat itu dan dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pertemuan akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Barangkali ada pertanyaan. Mboten nggih? Isa sudah masuk. Kita tutup saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabil haq wa astabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.